Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang penerapan konsep dasar semikonduktor pada project based learning. Tujuannya untuk menguji dan mengasah kemampuan dari semua matkul yang dipelajari di semester 1. Identitas anggotanya, perkenalkan, nama saya Ardiansyah dengan NIM 4242 40 1088. Saya juga Stephen Taur dengan NIM 4242 40 10. Oke, selanjutnya yang latar belakang pelaksanaan PBL. PBL adalah model pembelajaran yang berfokus pada siswa, di mana mereka terlibat dalam proyek untuk menyelesaikan masalah nyata dan relevan. Dan keuntungan PBL termasuk peningkatan motivasi siswa, pengembangan keterampilan kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah, serta penerapan pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Dan jadi, latar belakang pelaksanaan PBL kami di semester 1 itu gara-gara telah disediakan oleh Polteknya. Jadi tugas kami ini dalam PBL itu yaitu membuat robot line follower pada semester 1 ini. Oke, selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama adalah sensor. Komponen yang dibutuhkan adalah pertama TCRT 5000. TCRT 5000 adalah sensor reflektif yang meliputi sebuah emitter infrared dan fotoresistor di dalam sebuah paket timah yang memblokir cahaya. TCRT ada dua rupa, yaitu TCRT 5000 dan TCRT 5000L. Yang kedua adalah resistor. Resistor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk mengatur dan menghambat arus listrik dalam rangkaian elektronika. Yang ketiga adalah resistor variabel tripod. Tripod adalah tipe lain dari yang datang dalam paket kecil. Barang ini mempunyai 3 kaki dan gampang untuk dipasang ke breadboard atau project board untuk membuat prototipe dengan cepat. Nilai penghambatnya bisa diubah dengan memutarkan knob yang di atas. Yang keempat, IC LM324. IC LM324 adalah IC quad OP amp yang terintegrasi dengan 4 OP amp yang ditenagai oleh satu daya umum. Kisaran tegangan masukan diferensial bisa sama dengan tegangan satu daya. Tegangan offset input default sangat rendah, yaitu sebesar 2 mV. Oke, yang kedua driver motor. Komponen-komponen yang dibutuhkan dalam driver motor yang pertama adalah IC yang sebagai microcontroller. Yang IC L298N yang digunakan untuk mengontrol kecepatan dan arah putaran motor DC serta motor stepper. Contoh datasheetnya. Selanjutnya yang B, komponen yang dibutuhkan yaitu resistor 1K, 10K, dan 100K. Dan yang C, kapasitor yang 1 microfarad, 47 microfarad, dan 100 microfarad. Dan yang D, header 2 dan header 3. Dan selanjutnya IC AMS117. Ini ada datasheetnya di bawah. Yang kedua LED. Yang ke G, transistor. Dan yang ke H, dioda. Selanjutnya metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang kami gunakan dalam proyek PBL ini bersifat manual. Yang dimulai dari pertama, mendesain papan PCB pada aplikasi Altium. Yang kedua, ngeprint desain PCB menggunakan kertas ABS dan menggunakan laser jet. Yang ketiga, proses sinar UV pada papan PCB selama 1 menit. Keempat, proses etch pada PCB menggunakan cairan perichloride. Yang kelima, proses pengetesan jalur PCB menggunakan buzzer pada multimeter. Yang keenam, proses pengisian jalur yang menyatu akibat proses etching. Yang ketujuh, proses drilling lubang pada PCB. Dan yang ke-8, pemasangan komponen menggunakan solder. Dan yang ke-9, pemotongan kaki komponen yang berlebihan pada PCB. Dan yang ke-10, pengetesan. Konsep dasar semikonduktor. Penerapan semikonduktor dalam pembuatan robot line follower sangat penting karena komponen semikonduktor seperti dioda, transistor, dan microcontroller berperan sebagai elemen kunci dalam kontrol. Dan deteksi robot berikut adalah beberapa konsep penerapan semikonduktor dalam robot follower. Ini dia hasil yang diperoleh. Ini yang sensor seperti ini sensornya. Ada di gambar sekalian aja lah ya. Yang saya solder sudah solder sesuai dengan spesifikasi yang diterterakan oleh Manpro. Kalau tentang berfungsi atau tidaknya, saya bilang tidak berfungsi karena mungkin antara dari IC-nya error atau komponennya salah solder. Oke, itu saja dari saya. Oke, selanjutnya yang motor. Ini hasil saya membuat ininya. Jadi ini saya buat sesuai dengan spesifikasi yang disuruh oleh Manpro dan juga dosen teknologi PCB. Tetapi LED-nya nyala tapi saat test driver nggak pakai motor dinamo tidak nyala. Kemungkinan ada kesalahan di pemolderan atau jalur. Sekian, terima kasih.
Demikian penjelasan kami tentang konsep semikonduktor pada proyek Pebble ini. Apabila terdapat salah kata atau kurangnya penyampaian materi dalam jurnal ini, mohon dimaafkan. Jika terdapat saran atau kritik pada penjelasan kami, akan kami terima baik. Dan sekian dari penjelasan kami. Terima kasih.